Ide kunci 1. Kebiasaan kecil bisa mempunyai dampak yang jelas. Tujuan pesawat adalah kota New York. Pilot memasukkan semua informasi yang benar ke dalam komputer pesawat, dan pesawat lepas landas menuju arah yang benar. Namun sekarang bayangkan, tidak lama setelah lepas landas, pilot secara tidak sengaja mengubah jalur penerbangannya sedikit. Dia hanya mengubahnya sebesar 3,5 derajat yang hampir tidak berarti apa-apa, hanya beberapa kaki. Hidung pesawat sedikit bergeser ke satu sisi, dan tak seorang pun baik pilot maupun penumpang memperhatikan apapun. Namun dalam perjalanan melintasi Amerika Serikat, dampak dari perubahan kecil ini akan sangat besar. Di akhir perjalanan, para penumpang dan bahkan pilot yang kebingungan lagi akan mendarat di Washington DC, bukan New York City. Jadi, mengapa aku memberitahumu hal ini? Hal ini karena, sama seperti pilot yang kebingungan, kita tidak menyadari adanya perubahan kecil dalam hidup kita. Perubahan kecil hanya meninggalkan dampak langsung yang tidak berarti. Jika Anda tidak bangun selama 20 menit, besok Anda tetap bugar. Jika Anda makan pizza ukuran keluarga untuk makan malam, tidak akan membuat Anda kelebihan berat badan dalam semalam. Namun jika kita mengulangi perilaku kecil ini hari demi hari, pilihan kita akan menghasilkan hasil yang besar. Makan pizza setiap hari, dan kemungkinan besar berat badan Anda akan bertambah setelah 1 tahun. Lakukan jogging selama 20 menit setiap hari, dan pada akhirnya Anda akan menjadi meskipun Anda tidak menyadari adanya perubahan. Anda mungkin telah menemukan pemahaman utama di sini. Kebiasaan kecil dapat memberikan dampak jadi pada Anda. Jika Anda merasa putus asa karena tidak adanya perubahan positif dalam waktu dekat, maka penting bagi Anda untuk mencoba fokus pada arah yang Anda capai saat ini, bukan pada hasil yang Anda capai saat ini. Katakanlah Anda mempunyai sedikit uang di bank, tapi Anda menabung sesuatu setiap bulan. Hasil Anda saat ini mungkin tidak terlalu bagus. Beberapa tahun, Anda akan melihat peningkatan yang besar. Ketika kurangnya kemajuan membuat Anda kecewa, ingatlah bahwa Anda melakukan harikan diri. Ia mengendus dan mencakar sudut, itu mencakar dinding. Akhirnya pintu, sehingga ia bisa melarikan diri. Hornike kemudiannya ke dalam kotak. Dan apa yang dia temukan? Setelah dimasuk gambaran tentang cara kerja kebiasaan, mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengembangkan kebiasaan baik. Membangun kebiasaan baru memerlukan isyarat yang sulit untuk dilewatkan dan rencana tindakan. Jadi, dalam menetapkan kebiasaan baik, kebanyakan dari kita cenderung tidak jelas mengenai niat kita. Kita berkata, dan kami hanya berharap bahwa kami akan menindaklanjutinya. Niat implementasi memperkenalkan rencana tindakan yang jelas. Mereka membantu Anda menentukan kapan dan di mana Anda dari percobaan. Dia mengatur ulang kantin rumah sakit. Soda di lemari tempatkan di sekitar kafetaria. Dr. Thorndike dan tim kemudian mengamati untuk melihat apa yang akan terjadi. Jualan soda turun 11%, dan penjualan air melonjak lebih dari 25%. Mampu membuat masyarakat membuat pilihan yang lebih sehat. Dengan kata lain, mereka mampu membantu orang membangun kebiasaan yang lebih baik, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita, makan, minum, berhubungan seks, dopamasi kita untuk melakukan perbuatan bermanfaat lagi dan lagi. Sejauh ini, sebenarnya kita tidak perlu melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mendapatkan dopamin majalah saat berada di gym. Atau jika Anda ingin menonton olahraga, bicara dengan prospek ke-10 Anda. Temukan saja cara untuk membuat tugas-tugas. Jadikan suatu kebiasaan menyenangkan adalah cara jitu untuk menjadikannya kebiasaan. Cara lain untuk meretas proses pembentukan gesekan adalah proses 2 arah. Anda dapat mengurangi gesekan untuk ingin menghentikan kebiasaan buruk. Jadi, jika Anda ingin ini akan menimbulkan cukup banyak gesekan untuk memastikan Anda hanya diare pada anak-anak setempat sebanyak 52%. Ia juga menurunkan angka pneumonia sebesar 48% dan angka infeksi kulit sebesar 35%. Jadi apa rahasianya? Sabun masyarakat adalah hasil dari sabun yang bagus. Luby tahu bahwa mencuci paru dalam 20 tahun, namun, pada saat ini, hal itu dapat menghilangkan kemungkinan besar akan mengesampingkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan Anda. Perlu mencoba memberikan kepuasan langsung pada kebiasaan tersebut.
Saya dapat menjelaskan hal ini. Bacakan kebiasaan Franklin dengan menggunakan kalender atau buku harian sederhana, dannya efektif. Pelacakan kebiasaan itu sendiri merupakan kebiasaan yang menarik dan membuat Anda tetap termotivasi. Hal berikutnya yang saya sarankan, Anda akan tetap berpegang pada kebiasaan Anda. Dan seperti yang telah kita lihat, mencapai hal-hal besar dalam hidup. Ringkasan akhir, perubahan kecil pada perilaku itu menjadi kebiasaan yang Anda lakukan setiap hari, dan hal itu pasti bisa membawa perubahan besar segala hal yang Anda lakukan. Sebaliknya, ini tentang membangun sistem kebiasaan positif yang, jika digabungkan, akan memberikan